Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi kisah. Kisah ini saya dapatkan dari teman yang mengirim ke grup WhatsApp. Dan ceritanya sungguh tragis, bisa dibilang tragis. Sedih iya, kisah seorang ibu yang tega dititipkan ke panti jompo oleh anaknya. Dan ini adalah kisah nyata. Dikisahkan oleh seorang ustadz di negeri jiran. Ceritanya seperti ini. Suatu hari saya pergi ke rumah panti jompo. Seorang sahabat meminta bantuan agar saya dapat menyalurkan bantuan kepada orang miskin. Saya belikan kain sarung, beli roti, dan lain-lain. Saya pun pergi ke panti jompo yang saya kenal. Tak usah saya sebutlah namanya. Saat sampai kendaraan kami di perkarangan panti jompo tersebut, tiba-tiba ada seorang ibu tua berlari dari asrama mendekati saya. Ye, anak aku datang. Senangnya anak aku datang. Saya tak mengenal beliau siapa. Ibu itu memeluk saya, dia cium saya. Orang tua itu berkata, "Nak, kenapa tinggalkan ibu di sini, nak? Ibu mau pulang, ibu rindu rumah kita." Saya waktu itu hampir tak bisa berkata-kata. Ya Allah. Saya coba mengucapkan kata, "Bu." Kemudian saya pegang tangannya. Saya lihat mukanya. Lalu dia bilang, "Sampai hati, nak. Kau tak mengaku ini ibu kau." Bisa saya bayangkan bagaimana perasaan beliau begitu rindu pada anaknya. Saya coba berpura-pura seolah-olah saya anaknya. Lalu saya berkata, "Bu, maafkan saya ya, Bu." Saya pegang tangannya, saya ajak duduk di atas kursi. Kemudian saya ambil roti dan saya suapkan ke mulutnya. Tak terasa, menetes air mata di pipi. Mencoba membayangkan hati seorang ibu yang rindu kepada anaknya. Bila kita anaknya, mengambilkan sepotong roti, kita suapkan ke mulutnya, bagaimana perasaan beliau? Saya coba usap air matanya yang meleleh di pipi. Dia pegang tangan saya. Subhanallah. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan beliau yang begitu rindu kepada anaknya. Saat saya hendak pulang, beliau pegang kaki saya sambil berkata, "Nak, jangan tinggalkan ibu, nak. Ibu mau balik. Ibu mau pulang." Akhirnya saya minta izin kepada pihak pengawas panti di situ. Melihat data beliau, ternyata anaknya ada 5 orang. Yang paling besar bergelar Tan Sri. Orangnya memang kaya, punya nama besar, dan hebat orangnya. Waktu saya izin pulang, dia pegang baju saya. Dia bilang mau ikut saya pulang. Saya bilang, "Di mobil ada banyak barang, Bu." "Tidak apa-apa, saya duduk sama barang-barang itu." Akhirnya saya izin ke pengelola panti untuk membawa ibu itu selama 5 hari saja. Lalu saya ajak pulang ke rumah. Setiap sholat subuh, saya selalu jadi imam dan si ibu jadi makmum di belakang. Saya baca doa, dan ketika melihat ke belakang, air mata beliau jatuh. Selesai doa, saya salami beliau. Saya cium tangannya. Lalu saya bilang, "Bu, maafkan saya ya. Waktu itu saya tak membayangkan kalau ibu saya sudah meninggal. Tapi saya bayangkan ibu ini adalah ibu saya,
sebab dia rindu pada anak-anaknya. Di hari ketiga, di rumah saya, waktu sholat Isya, selesai doa saya salami beliau. Dia lapisi tangannya dengan kain mukenanya. Dia salam, lalu saya bilang, "Bu, kenapa ibu lapisi tangan ibu? 2 hari yang lalu ibu salam, ibu tak lapisi tangan ibu dengan saya. Kenapa hari ini ibu lapisi tangan?" Lalu dia bilang, "Ustadz, kamu bukan anak saya kan?" Subhanallah, tiba-tiba dia sebut nama saya Ustadz. Lalu saya bilang, "Kenapa ibu panggil saya Ustadz? Saya anak ibu." Dia berkata, "Bukan, kalau anak saya, dia tak akan seperti ini. Kalau anak saya, dia tak akan jadi imam saya. Kalau anak saya, dia tak akan suap saya makan." Bayangkan bagaimana perasaan ibu ini. Spontan saya pegang dia, saya peluk dia, saya menangis. Lalu saya bilang, "Bu, walaupun bukan ibu saya, tapi saya sayang ibu seperti ibu saya." Lalu saya pegang tangan ibu ini. "Walaupun bukan ibu saya, tapi saya tahu hatinya sangat rindu dekat dengan anaknya." Waktu itu saya pandang wajahnya, dan saya bilang, "Bu, walaupun ibu saya telah tiada, tapi ibu sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Ibu duduklah di sini." Saat makan, saya suapkan nasi ke mulutnya. Dia muntahkan balik makan dari mulutnya. Lalu saya bertanya, "Kenapa, Bu?" Tiba-tiba saya lihat wajahnya pucat. Saya angkat dia. Kemudian saya panggil ambulan antar ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, saya angkat kepalanya dan saya rebahkan sang ibu. Sang ibu pegang tangan saya dan berkata, "Ustadz, kalau saya mati, tolong jangan beritahu seorang pun anak saya. Kalau saya sudah mati, jangan beritahu mereka di mana makam saya. Kalau mereka tahu di mana kubur saya, jangan izinkan dia pegang batu nisan saya." Lalu saya pegang tangan beliau dan berkata, "Bu, jangan ngomong seperti itu, Bu." Istri saya menangis di sebelah, anak saya menangis di sebelah memegang dia. Kami pegang dia. "Bu, jangan ngomong seperti itu, Bu." Dia geleng kepala. Rupanya, itulah saat penghujung hayatnya. Akhirnya dia pun meninggal di atas ribaan saya di rumah sakit itu. Beliau meninggal dalam pelukan saya. Saya doakan Ibu Hajah Khalijah ini, rohnya mudah-mudahan bersama salafus soleh. Sahabat, bila kita masih ada ibu, tolonglah taat pada ibu kita. Jangan durhaka pada ibu kita. Jangan tinggalkan dia di panti jompo. Saat ibu kita sakit, kita jaga dia. Pijat-pijat kepala dan kaki ibu kita. Sahabat, coba luangkan waktu kita untuk bertanya kepada ibu. Bagaimana penderitaan ibu saat mengandung kita dulu? Bagaimana sakitnya ibu saat melahirkan kita dulu? Coba tanya ibu kita, sahabat. Kalau kita tanya sudah tahu air mata ibu kita akan jatuh, maka suapkanlah makanan pada ibu kita. Selepas meninggalnya ibu ini, ternyata berita kematiannya sampai juga kepada anaknya yang sulung. Lalu anaknya telepon ke saya. Lalu apa yang dibilang oleh anaknya? "Saya akan bawa Anda ke pengadilan. Saya akan tuntut Anda telah membawa keluar ibu saya dari panti jompo." 3 tahun dia titipkan ibunya di panti. Dia tak pergi melihat, sebab itu ibunya rindu. Hingga ibu itu tak bisa membedakan saya dengan anaknya.
Akhirnya saya tunggu. Saya tunggu terus, namun tak ada kabar. Hampir setahun lebih. Kemudian saya pergi ceramah ke masjid di daerah Pecinaan. Selesai saya ceramah, datang seorang laki-laki memeluk saya, menangis dalam masjid. Orang dalam masjid heran, ada apa ini? Saya tanya pada dia, "Pak, ada apa ini? Ada masalah apa?" Dia berkata dalam keadaan menangis, Ustadz, tolong kasih tahu di mana makam ibu saya, Ustadz. Tolong kasih tahu di mana kubur ibu saya, Ustadz. Lalu saya bilang, "Kenapa hari ini baru tanya kubur ibu kamu?" Dia bilang, Tolonglah Ustadz, saya mau jumpa ibu saya, Ustadz. Sayalah orang yang bergelar Tan Sri yang mau menuntut Ustadz saat itu. Saya sekarang ini sudah bangkrut, Ustadz. Istri saya mati kecelakaan. Rumah saya disita bank. Mobil mewah saya semua sudah disita bank. Tinggal satu saja, Ustadz. Motor tua itu. lalu saya berkata, "Saya bisa tunjukkan makam ibu kamu, tapi dengan satu syarat, kamu jangan pegang batu nisan ibu kamu." Sampai di pemakaman, tak sempat saya turun dari mobil. Dia turun duluan. Saya lihat di depan mata saya sendiri, dia jatuh tersungkur. Tangannya menjadi hitam, mulutnya tertarik sebelah. Yang tadi awalnya tangan dan mulutnya baik-baik saja, sambil memanggil-manggil, Ibu, ibu, ibu. Tiba-tiba saya angkat dia. Tak jauh dari makam ibunya, belum sampai ke kubur ibunya, dia sudah mengembuskan nafas terakhir di samping makam ibunya. Allahu Akbar. Mengucap panjang saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tunjukkan kepada saya di kehidupan ini balasan anak yang durhaka pada ibu dan ayahnya. Itu dia kisah tentang anak yang durhaka terhadap ibunya, yang tega menitipkan sang ibu ke panti jompo, dan anaknya pun tak pernah memberikan kabar dan langsung dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya bangkrut, miskin, semua hartanya hilang, dan sang anak tak bisa memegang nisan sang ibu, meninggal terkena azab saat hendak mendekati kuburan ibunya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ambillah iktibar dari kisah ini, dan apabila mata ibumu sudah tertutup, maka hilanglah satu keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doa seorang ibu. Sekarang kamu mempunyai dua pilihan. Biarkan kisah ini hanya kalian yang tahu, atau yang kedua, menyebarkan ke teman-teman kamu agar orang lain ikut terinspirasi, dan insya Allah kamu akan mendapatkan pahala. Silahkan di-share ya. Semoga bagi kamu yang men-share video ini akan ditambahkan rezekinya dan diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin.